Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibana wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah sedanten ingkang dimuliakan dening Allah, ingkang ditresnani kalian Rasulullah. Sareng-sareng kita hadiraken dateng manah kita hadirkan dalam hati kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya, inayahnya, taufiknya kepada kita, mahabbahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan duduk kita di sini Allah tambah keberkahan umur kita, keberkahan hidup kita, keberkahan ahli keluarga kita, keberkahan rezeki dan keturunan kita, dan Allah jadikan majelis ini majelis yang memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Tidak lupa kita sempatkan munajat untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang barangkali hari ini diuji sama Allah dengan sakit. Mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan dan kesehatan. Barangkali ada saudara kita yang diuji dengan kesempitan, kesibukan. Mudah-mudahan segera Allah longgarkan. Dan barangkali di antara kita ada yang masih punya himpitan, beban tanggungan hutang, atau beban tanggungan amanah yang lainnya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Santri-santri yang dimuliakan Allah, sama-sama kita ingati, renungkan nasihat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, Nabi kita, mursyid kita, guru kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan batasan, peringatan yang begitu keras kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisa minna man lam yarham soghirona walam yuwakkir kabirona. Artinya, takrifnya, bukan termasuk golonganku, bukan termasuk bagian dari kami, kata Nabi. Bil makna Nabi tidak mengakui sebagai umatnya. Man lam yarham soghirona, kepada siapa yang tidak welas, tidak punya mahabbah, kasih sayang kepada yang lebih muda dari dia, mulai bayi sampai dengan orang yang lebih muda daripada dia, kepada anak-anak, terutama anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, anak-anak teman-teman kita, dan anak-anak kecil yang lainnya. Begitu keras peringatan Nabi ini, sampai beliau membatasi dengan batasan yang begitu dahsyat. Sampai beliau bersabda, laisa minna, bukan termasuk golonganku. Nah, kita ini kalau nggak termasuk golongannya Kanjeng Nabi, apa bisa selamat? Tidak mungkin kita ini bisa selamat di dunia dan di akhirat kalau kita nanti di akhirat tidak termasuk golongan Rasulullah SAW.
Siapa itu? Orang yang tidak punya welas asih kepada anak-anak. Mau itu anaknya sendiri, mau itu anaknya tetangganya, mau itu anak orang lain yang dia kenal ataupun tidak kenal. Maka di antara ciri orang-orang soleh itu adalah dia punya kelembutan yang luar biasa kepada anak-anak. Walam yuakir kabiron, dan bukan termasuk golongan nabi yang tidak hormat atau memuliakan kepada orang yang lebih tua daripada dia. Baik lebih tua umurnya atau lebih tua ilmunya atau lebih tua nasabnya. Ini kalau di Jawa ini mudah dipahami, lebih tua nasabnya itu. Kita dengan saudara kita anaknya Pak Puh. Nah, ya. Asli ini kan kadang-kadang lebih tua kita, tapi dibudayakan dengan tatanan yang begitu mulia di tanah Jawa ini, kita disuruh manggil Mas atau Mbak. Kenapa? Pernah tua. Orang yang tidak bisa memahami, menempatkan diri kepada orang-orang yang pernah tua, Nabi sampai memberi batasan yang luar biasa. Laisa minna, bukan golonganku. Bagi seorang yang mengerti keagungan Nabi, bagi seseorang yang mengerti bahwa ridho Allah hanya ada diletakkan dalam ridhonya Nabi, ajaran syariatnya Nabi, ini pukulan yang begitu keras. Ini nasihat yang begitu keras yang harus kita jaga betul. Apalagi kepada anak-anak kita. Makanya awake dhewe wong-wong sing wis tau ngaji ngene iki, ojo sampai duwe sifat keras ning anak-anak dhewe. Pada anak kita itu ojo sampai duwe sifat keras, sing lembut, sing santun. Baik itu perkataan apalagi tindakan. Wis gak usum. Sudah gak zaman kita ini keras pada anak-anak itu. Nah, dalam rangka pendidikan, Pak, walaupun pendidikan itu tidak selalu harus disertai dengan kekerasan. Tetapi pendidikan yang hakiki adalah disertai dengan teladan dan arahan. Kasih contoh mereka. Jangan salahkan anak-anak kita apabila anak-anak kita itu melakukan hal yang tidak baik, yang kurang pas dengan tatanan kita, tatanan lingkungan, tatanan agama sekalipun. Pertama sekali, muhasabah. Merenung dulu. Anakku ini sopo? Kenapa kok bisa seperti itu? Para ulama, para ahlul hikmah menyimpulkan bahwa keadaan anak itu baik buruknya ditentukan oleh 3 perkara. Yang pertama adalah lingkungannya. Keadaan anak kita itu tergantung lingkungannya. Makanya banyak di beberapa tempat itu terkenal anak-anaknya baik. Biasanya orang-orang bilang, oh lek cah kono apik-apik panjane. Nah, kalau anak situ memang apik-apik. Kampungnya tata kramane tinggi. Pendidikan akhlak dan budayanya tata kramane tinggi. Atau kalau kita tahu anak-anak yang
di tempat-tempat agama yang sudah hidup. Hampir rata-rata satu kampung bisa ngaji semua. Sebab apa? Lingkungannya memang sudah terbiasa dengan tarbiyah ngaji. Ada satu kampung yang di situ itu hampir anak kecilnya itu separuh lebih hafid Quran. Oh, arek kono panjane cah kono sudah umum hafid Quran. Kenapa? Karena lingkungannya sudah terbiasa dengan tarbiyatul Quran. Ya. Berarti lingkungan itu sangat mempengaruhi. Nah, makanya pandang, pelajari lingkungan anak-anak kita. Siapa teman-temannya? Perhatikan, karena keadaan agama seseorang itu bergantung daripada teman-temannya. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu akan berada di atas kepahaman teman-teman terdekatnya. Ya, maka perhatikan. Pemenang anak wedok, teliti siapa teman-temannya. Anak lanang, teliti siapa teman-teman. Kenapa begitu? Secara zahir, apa yang didengar daripada teman-temannya, dilihat dari teman-temannya, itu akan nular secara zahir. Koncoy sering mesuh, maka dia terbiasa. Apa-apa mesuh, kesandung mesuh, malah sing wis parah neh iki susah mesuh, seneng mesuh. Lapar mesuh, kenyang mesuh. Seumpama mesuh itu nyebut kata buah gitu, ya. Ya, misalnya jambu gitu, nanti jambu luwe, jambu warek, misalnya. Ya. Kenapa? Karena lingkungannya seperti itu dan dia menganggap itu biasa. Kenapa? Karena orang tuanya tidak meneliti siapa teman-teman. Maka carikan lingkungan yang baik. Nah, inilah pentingnya, perlunya kita ini menempatkan anak-anak kita di lingkungan yang baik. Ya. Di pesantren-pesantren waktu kecil taruh di TPA, memilihkan sekolah dasarnya yang ada di situ muatan dan nuansa agamanya itu kuat. Nah, ini sepele, tapi ini pondasi bangunan akhlak anak kita. Kita orang-orang agama yang menjadikan agama sebagai tumpuan hidup dan cita-cita tujuan kita pada akhirnya, yang menjadikan tatanan agama itu sebagai milah jalan hidup dan kebaikan kita. Yang sudah terbukti tidak ada tatanan yang melebihi baiknya tatanan agama. Maka taruh di teman-teman agama. Ojo memilih favorit. Ternyata di situ tidak ada agama. Alhamdulillah. Dan termasuk yang membuat orang itu terbentuk keadaan sifat dan jati dirinya, yang kedua adalah pendidikannya. Nah, itu di situ terkenal dengan pendidikan yang santun, lemah lembut, tata bahasa yang halus, pakaian yang sopan. Tapi di dalamnya ada pendidikan agama enggak? Oh, banyak, ada tempat-tempat yang mendidik sopan santun, tata krama yang tinggi, tapi bukan bersandar kepada tatanan agama. Ada banyak di Indonesia, apalagi di Jawa. Pendidikan nanti akan menentukan bagaimana dia
mengambil sikap saat menghadapi masalah dalam kehidupannya di waktu besar. Pendidikannya itu. Ojo mengandalno akal. Orang gila selalu ngandalno akal, uripnya mesti sempit. Takaran benar salahnya itu menurut kepahaman pendidikannya. Nah, kalau pendidikannya hanya berlandaskan kepada akal, aturan alam, maka suatu saat pasti dia ini gagal. Karena apa? Karena alam semesta ini dikendalikan, ditentukan, diatur oleh zat yang maha gaib, yang tidak semuanya bisa dicerna dengan akal. Tidak mungkin orang yang hanya mengandalkan akal menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah. Memahami Al-Quran, memahami kitabullah, memahami hadis, sunnah Rasulullah, kalau dia menganggap dan memperhitungkan semuanya dengan timbangan akal, pasti tidak mampu. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala paling batasan memberikan tatanan dzalikal kitab la raiba fih. Dzalikal, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudzal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tatanan pertama, dia itu melandaskan semua pemahamannya dalam memahami firman-firman Allah, memahami perintah-perintah dan larangan Allah, memahami tatanan agama yang dibawa oleh Rasulullah dengan beriman kepada yang gaib. Nah ini, makanya tidak akan mampu ahlul akal itu untuk memahami kebaikan secara sempurna. Pendidikan penting-penting. Carikan guru anak-anak kita. Akui kalau kita nggak mampu mendidik, sudah carikan guru. 10 tahun, paling lambat 12 tahun, saat akal mereka itu sempurna, bisa memahami mana yang enak, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang kurang baik, carikan mereka guru. Taruh di tempat-tempat orang-orang tua yang bisa mendidik mereka dengan baik dan benar. Benar dan baik, bukan baik saja, tapi harus benar. Bukan benar saja, tapi harus baik. Itulah para ulama, warasatul anbiya. Dan perkara yang ketiga yang membuat seseorang itu terbentuk dirinya, akhlaknya, agamanya, dan tatanan hidupnya adalah keturunan. Lagi keturunan yang ketiga inilah ulama mufakat yang paling kuat itu dari nasab, dari keturunan. Keadaan seseorang itu baik buruknya yang paling kuat adalah faktor keturunan. Gampang memahami iki. Ono ndok bebek, telur bebek, ya, bebek netes. Sampean ambil telurnya satu, sampean titipkan di tempatnya ayam yang sedang mengeram. Netes orang kira-kira. Netes. Ya, netes. Nanti ketika netes, cepat atau lambat, fitrahnya dia akan menjadi bebek. Walaupun dididik ayam sejak kecil. Didik, dicarani notol, garuk-garuk lemah, golek makhluk-makhluk itu untuk dimakan. Nanti begitu ketemu banyu, dia akan pinter ngelangi tanpa diajari mboke babone pitik.
Ini loh faktor keturunannya di sini nih. Makanya nasab ini benar-benar harus kita sering muhasabah, ukur, ya, tafakur dan berhajat pada Allah untuk ditutupi aib-aib kita. Hari ini wong gila anak nuwakal itu akeh-akeh 90% pasti nyeneni anaknya. 90% menungso iki. Anaknya nakalnya der, pertama itu apa yang dilakukan? Anaknya dulu dimarahi. Itu kok iso ngene? 90% yang jadi fokus pandangan dia adalah akibatnya. Lek anake nuwakal sing dipikir anakku nuwakal piye iki Pak Yai. Pripun iki? Amalane nopo jenengan dongakno macam-macam. Fokusnya itu satu, anak saya nuwakal. Padahal orang yang pintar itu akan mencari, fokusnya dia akan mencari sebab, bukan mencari akibatnya. Orang yang kurang pintar itu fokusnya pasti pada akibat. Kalau orang pintar, pertama sekali dia akan bertanya, bukan anak saya nakal, tapi kenapa anak saya nakal. Kemudian dia meneliti di antara 3 perkara tadi. Dan yang paling kuat adalah sebab keturunan. Maka ini harus kita fahami dan kita ikhtiari. Biar kita punya keturunan-keturunan yang soleh. Ojo salah no sopo-sopo. Kalau anak kita nakal, pertama sekali muhasabah terus istighfar. Ono anak beling, ono anak ngengkelan, ono anak keras, ono anak sering bantah, ono anak beleler, diajari agama gak paham-paham. Faktor terkuat dari apa? Keturunan. Ini gak meten-meten, biar kita muhasabah. Nanti setelah muhasabah kita tahu sebabnya, baru kita cari solusinya. Ya. Baru kita cari solusinya. Karena selama sebab itu masih ada, akibat akan terus terjadi. Ada sebab, ada akibat. Maka sebab ini harus kita hentikan dulu. Kalau kita mau menyelesaikan masalah. Gimana caranya? Pertama sekali, dawamkan taubat. Istiqomahkan taubat. Banyak-banyak istighfar. Barang siapa melazimkan istighfar, Allah akan berikan kepada dia pertama sekali adalah ampunan atas semua dosa, kesalahan, dan keburukan hidupnya. Yang kedua, Allah akan berikan kepada dia keturunan-keturunan yang baik, yang barokah. Yang ketiga, Allah akan berikan kepada dia rezeki yang mudah dan barokah. Iki lek awake ngaji ngene iki sing eling mesti sing mburi. Walah kula pun kuwat istighfar ijazah saking panjenengan kula amalno wis gak sugih-sugih, utang gak barbar lah iki. Wis mesti ngono iku tak titeni. Ngaji ngono engko nek ketemu aku sing ditakokno niku. Nah, tak kandhani ya.
Istighfar itu bisa mendatangkan rezeki yang mudah dan barokah, melonggarkan jalan-jalan rezeki kita kalau jenengan tidak niat untuk mencari rezeki istighfarnya. Tapi untuk mentaubati banyaknya khilaf dan dosa kita, gelap dan sempitnya hati kita, itu baru Allah cukupkan rezekinya. Istighfar kayak golek duit apa? Istighfar taubat. Pertama sekali perbanyak istighfar. Nabi ajarkan cara taubat. Ya. Sering saya sampaikan ini yang sering ngaji. Taubatnya Nabi Muhammad SAW yang maksum, tidak punya dosa, yang akhlaknya sempurna, yang kebaikannya sempurna, yang imannya sempurna. Setiap hari beliau beristighfar tidak lebih, tidak kurang daripada 70 kali. Fil Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari semalam beristighfar 100 kali, mi'ata marrah. 100 kali. Ini Nabi Pak yang maksum, nggak punya dosa, akhlaknya sempurna, kebaikannya sempurna, imannya sempurna. Ya kalau kita mau niru ya minimal sama. Kudune like kita ini tinggal 10-nya aja masih kurang. Oh, kita niki bukan nggak punya dosa, kita ini pabrik dosa kita. Tapi minimal itu ya kita meniru apa yang dibuat oleh Nabi. Nabi mengajarkan setiap pagi dan setiap sore. Maknanya sehari semalam, sehari 100, semalam 100. Ba'da subuh atau qobla subuh, minimal untuk menyambut hari, istighfar 100 kali. Untuk menutup hari dan memulai malam, istighfar dan taubat 100 kali. Bagaimana istighfarnya? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 100 kali. Mohon ampun kepadamu ya Rabb, wahai zat yang maha agung, wa atubu ilaih, dan aku bertobat datang panjenengan. Jadi bukan hanya mohon ampun tapi tobat pisan. Minta maaf kepada Allah dan bertobat menyesali semua keburukan kita di masa muda dulu. Awake dhewe iki saiki kan lali keburukan kita di masa muda itu. Buktinya apa? Buktinya kita lek meleter anak itu tenanan. Buktinya. Wah, anak kita kalau nuakan itu sudah lupa kita kalau dulu itu kita ya luwih nemen. Seandainya watak muda kita itu dulu waktu kita dibawa di zaman yang seperti ini, pasti lebih nakal dari anak kita. Allah. Ya ini nekat di sini, iya. Sepeteng bawae apa sing tak butuhno oleh apapun caranya. Saiki anak dhewe rada mbleler, beling, ngengkelan. Wis ojo salahno sapa-sapa, terus ndok bebek. Mekehe mlaku ya kaya bebek. Ketemu banyu ya ngelangi. Istighfar. Itu yang pertama. Sholat taubat dawamkan. Yang sudah sering saya ijazahkan kepada semua santri, minimal sehari semalam 2 rakaat. Dalam tahajud tamam sempurna. Qobla subuh baik. Kalau kerinan saking kuwesele gak tahajud,
lakukan saat sholat awabin. Mau sempurna lagi, tahajud tobat, awabin juga tobat. Ba'dal maghrib sholat 6 rakaat, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat tobat, 2 rakaat hajat. Insyaallah ya. Santri-santri yang dimuliakan Allah, kita ini senengannya pek menangi dewi, pek menangi dewi. Anak itu jadi bulian kita. Lupa kalau anak itu hasil apa? Lanjaran kita. Kita ini lanjaran ya, cara kacang itu kita lanjarannya. Kacang gak ninggal lanjaran, lali. Bolak-balik nuturi gue sing enom mumpung sing enom sing sergap ngaji. Sing enom sing sergap ngaji. Bapak anu kadung tuwek lah ngono ae. Oh, ngoten nggih, Pak. Nggih. Mumpung sing enom sing sergap ngaji, bapak wis kadung tuwek. Oh, ngono ya, Pak. Besok aku nuturi anakku ya ngono wae. Akhire sing macet wis mek kuwi tok ae. Wis tobat arang ora nyontoni sing apik. Anak itu Pak ndak butuh perintah, Pak. Butuh teladan, butuh pandangan, butuh contoh. Butuh idola. Siapa idolanya? Pertama wong tuane, Pak. Dalam menentukan hidup itu, dalam bersikap. Ya, kados awake dhewe niki lho, Pak. Kan banyak meniru orang tua kita dalam beberapa hal mengambil keputusan dan cara hidup. Kita harus bisa, Pak, contoh nih. Yang kedua itu selain tobat, sholat tobat dan istighfar, kita beri contoh yang nekat. Wakeh wong tua itu nekat kepingin duwe anak apik, anak soleh, tapi dia sendiri ndak nekat pingin jadi soleh. Ya wangel, sulit. Yes kaya ngono iku mau ngaji tenanan sing sregep ngono lho. Bapak wis kadung tuwek, bolak-balik ngono ae. Kalau jenengan pingin keturunan jenengan, darah daging jenengan, gen sel yang ada pada anak itu, gen sel jenengan itu pingin baik, maka pelanggarane, pelanjarane memperbaiki diri, Pak. Wis gak usah kakean cocot, ya. Kakean nasuha sampai wah cah sakniki kuping iki kok sungu kandhanane angel, lha mbok kandhani tok. Contoh nono, kayak orang nandur pari ya, Pak. Orang nandur pari itu sudah penting sama nebar benih, sama nyontoni maksudnya. Entah nono tukul dewe itu. Orang usah kate melo ngodot barang. Tinggal tadi muncul ben cepet kan bodoti. Prakteknya ya kayak nang anake. Iki ben ndang paham lek azan iku penting dat wodotane kupinge. Puasa abang kabeh ngene pancet ae. Contoh nono. Ayo nak ngancani Pak. Ayo mulai kecil ya, lek kadung gede ya tetap dicontoh. Jadi kita ini semangat tenanan lek ngidam-ngidam anak kita baik tapi kita sendiri itu setengah-setengah. Contoh. Jenengan seneng enggak? Bangga enggak lek anak kita itu krungu adzan langsung wudu jerandal nang masjid salat jamaah. Bangga tak? Bangga. Lah tapi jenengan kira-kira piye? Ono ae, dalile ono ae. Hai, ono ae. Wis dhisik oleh. Pae kok nyusul. Ngene. Cek reget barang jare. Yes, right. Dan itu kita lupa kalau itu sebenarnya figur contoh buat anak kita. Kita ngomong ngaji tenanan, TPA tenanan, bosono kajian 30 dino pisan gitu, selapan pisan gitu. Lega mursyid itu japri siji-siji ngono.
Aku gak mau enak Yai Japri, aku gak teko gak mau enak ngono. Coba kayak mursyid gak Japri lah. Wong tak Japri lho Pak sing separuh sepuntene niki nembe, sepuntene niki nembe muakane anakmu muemel nang pondok. 35 dino Pak pisan niki. Coba arisan RT. Wedi lek aku gak teko metu. Piye Pak Ide? Kuingin nyita-nyitakno anak kita iki sregep ngaji. Tenanan ngaji tapi kita dhewe iki subhanallah. Dalile akeh. Piye? Lek nuturi Jumatan iki soft awal oleh unta. Nah, soft awal unta le. Golek unta semangat. Bos awake ngenteni. Lha iki lho Pak Edi. Wis gak perlu kakean cocot. Kakean nasihat. Contoh nono jalan-jalan. Lek senjenengan contoh nih seminggu sebulan orang jalan, contoh nih setahun. Setahun orang jalan, contoh nih 2 tahun. Diimbangi dengan istighfar mentobat. Ini lho Pak. Bisa Pak. Tadi dijelaskan bahwa keadaan seseorang itu terberat, paling berpengaruh adalah keturunannya. Apa kalau keturunan kita ini keturunan bukan keturunan orang baik, nggak bisa punya anak baik? Bisa, asal memenuhi kaidah dan syarat-syarat yang diajarkan dalam agama ini. Nomor 3 dungakno anakmu itu dungakno. Sing drememes ya Pak. Deble tenan. Setiap event-event momen-momen makbul jadikan doa untuk anak-anak kita. Dungakno. Jumatan di antara 2 khutbah ya. Khotib turun duduk. Bilal sholawat, dongo Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa di mana pintu langit terbuka dan diterima sama. Coba bolak-balik wayah khotib 2 khutbah kusuk. Lek takoni padha saliki wukuf. Wukuf. Wah yang ngrungokno khotbah wukuf. Zikrullah, muraqabah. Nah. Ketepaan melek ndungane utang kula ya Allah. Anakmu investasi besar Pak itu. Anak-anak itu sing cilik-cilik itu Pak. Mereka semua belum punya dosa. Lek doa makbul. Jadikan soleh biar doa-doa mereka itu untuk kita semua. Lek gak soleh mesu-mesu mereka, bliduk mereka, ngelarani kancane untuk kita semua. Didik yang benar. Saya Pak ya. Tobat tenanan, contoh ini tenanan. Terus doakan betul. Punya amalan istiqomah untuk anak. Ini yang beberapa santri sudah saya ijazah. Ijazah yang saya terima daripada Syekh Arwani Al-Qudusi. Guru saya, Kiai Arwani Kudus. Jenengan menawi pingin duwe keturunan sing soleh, gampang ngamal agama, cepet paham agama, cepet ngapal Quran, akhlake apik, mulya donya mulya akhirat, salat hajat sedina 2 rakaat aja pedhot.
Ahsan ba'da nisful lail. Ba'da nisful lail dhuwure tengah wengi. Jam 12 sampai subuh. Milih jam 1 oleh, jam 2 oleh, jam 3 oleh. Subuh kurang 20 menit ya oleh, terserah. Engko lek saking kesele awak tahajud bolong, lakoni pas ba'da maghrib awabin itu hajat. Jadi awabin itu saya ulang-ulang terus ini biar jadi sifat. Biar kalau kita nggak nyandak itu nggak enak. Qobliyah, ba'diyah 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat tobat, 2 rakaat hajat. Itu awabi. Siapa yang mengamalkan ini, sholat 6 rakaat ba'dal maghrib, Allah akan berikan catat pahala untuk dia menurut keterangan hadis daripada Rasulullah. Hari itu dia diberi pahala ibadah 12 tahun. Bagaimana sholat hajatnya? Saya mudzakarahkan lagi. Barangkali ada yang lupa. Ba'dal Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah, suratnya, rakaat pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 128. Doanya Nabiullah Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. 7 kali. Rakaat kedua ba'dal Fatihah surat Al-Furqan ayat 74. Doanya Nabi Ibrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 7 kali. Amalkan itu setiap hari, insya Allah anak-anak jenengan soleh semua. Anak kula kadung gede Pak Rabi kabeh, putu jenengan. Di situ semuanya dituliskan dzurriyyatina, keturunan kula. Dawuhe guru kula, petung turunanmu soleh kabeh. Amal no. Kula ijazahna dateng panjenengan. Amalkan. Jangan sampai ada satu hari kita tidak sholat hajat untuk anak kita. Jangan sampai satu hari kita tidak tobat untuk kesalahan kita di masa yang lalu. Berat urip ini Pak. Berat itu. Dan tidak kalah pentingnya doakan teman-teman anak kita. Ndongakno anake kancane penting enggak, Pak? Kok iso? Yang penting. Ndongakno anake tanggane gak kalah pentingnya dengan doakan anak kita sendiri. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili." Tadi disampaikan, keadaan agamanya seseorang itu tergantung teman-temannya. Temannya doakan, lek anak yang pondok, ya Allah, rencangnya anak kula nih, sak pondok, sedaya konco-konco anak kula ya Allah, dadosaken lari sing soleh. Lho ngono lho Pak. Penting Pak niku. Kumpulane hari. Bahkan fil hadis dijelaskan, orang itu kalau berkumpul dengan seseorang dalam keadaan ridho, ketika temannya itu melakukan satu hal yang buruk, kemudian dia itu tidak menasihati, nompo-nompo wae, pertama Allah diamkan, kedua begitu Allah diam, ketiga kok sampai gak memberi nasihat dan dia tidak menghindar, Allah talikan hatinya. Makanya istilah wong biyen anak kula nakal ketularan kancane gak ono. Intinya ditali hatinya anak-anak kita sama teman-temannya. Disatukan. Kita juga begitu, Pak. Jenengan ini kenapa kok hari ini senang majelis taklim, senang belajar zikir, senang duduk di masjid? Karena sampean punya teman yang mengajak sampean di situ. Dan sampean ridho, akhirnya Allah tali. Ini jenenge sohib, jalinan, tali.
Demikian juga wa iyadzubillah, naudzubillah, kita berlindung. Kita ridho duduk ngopi bareng dengan wong sing sik seneng maksiat. Satu kali dia bicara kayak gini ridho, gak nasihati. Dua kali, tiga kali sampean diikat karo Allah. Lama-lama terhalek wong kuwi ngono. Sampean ridho lama-lama. Lama-lama nganggep itu dosa kecil, lama-lama ngicipi. Tiga perkara ini cukup. Ya. Apa tadi pertama? Lingkungan. Amalannya itu loh. Obat. Taubat setiap hari dengan istighfar. Yang kedua, contohnya sinten aja cocok tok. Nomor telu, doakan, drememes dalam doa. Ojo pek menangi dhewe ngongkon tok tapi gak nyuntun. Kok bisa seperti ini? Bisa kita punya keturunan yang soleh. Dulu zamannya Nabi Musa ya Pak. Ini sedikit kembali ke materi tadi. Ketika Fir'aun diberikan mimpi sama Allah bahwa dia ditempeleng kepalanya sama anak kecil, sehingga kemudian penasehat-penasehatnya itu ditanya, dukun-dukunnya dia, aku mimpi ini maknanya apa? Maknanya jangan mau dikalahkan, digulingkan, dihinakan sama anak yang kecil baru lahir tahun ini. Ringkasnya semua bayi dibunuh ya. Ambil keputusan, lek ngono semua bayi laki-laki lahir bunuh. Jadi tugasnya pasukan dino iku lagi kayak Pak Slamet anak pasukan. Tugasnya apa Pak? Ngenteni wong babaran. Angger nang cara saiki nang dukun-dukun bayi nang bidan-bidan nang klinik. Sapa ana sing babaran lah. Ah iku setiap ana wong wayahe babaran dinteni. Kok tahu laki-laki disembelih depan ibunya. Tapi hari itu ada dua orang. Ini Allah ceritakan dalam kitab tafsir Munir ada penjelasan, dua orang Allah selamatkan dan dua orang ini namanya sama. Yang satu Musa bin Imran, putrane Kiai Imran, yang satu Musa bin Syamir. Dua-duanya ini namanya Musa, dan hari itu Allah berfirman Musa selamat no. Jadi Musa loro diselametno. Musa sing setunggal niki sing bin Kiai Imran niki subhanallah kaya ketulo-tulo dibuang ke kali ke sungai Nil itu. Tapi ya qadarullah Allah tolong akhirnya. Yang kedua ini luar biasa pertolongannya Musa bin Samir ini. Jibril yang langsung menolong. Diangkat begitu lahir ditolong, diangkat dididik sama Jibril di tempat yang hanya malaikat Jibril saja yang tahu. Dalam beberapa riwayat itu di tengah hutan. Hari itu tidak ada hutan. Hutan mana? Nggak tahu. Mungkin di Indonesia ya orang ngerti ya. Dididik. Yang mendidik orang tuanya malaikat Jibril. Kayak apa? Kita ini yang mendidik manusia. Jadi kalau minum ASI. Mangan gedang di lotek zaman cilik. Jibril. Kira-kira ngombeni apa? Nah. Sehingga dia itu sakti. Tapi walaupun yang didik malaikat yang suci, pendidikan yang suci, aman sejak kecil, ilmunya tinggi, tetap aja anaknya bebek ya jadi bebek, anaknya Samir ya jadi Samiri nih akhirnya ngejak orang nyembah sapi. Tapi dalam riwayat yang lain, jenengan jangan putus asa. Pokoknya jenengan ngelakoni niku wau, telu niku wau. Opat ngekei contoh. Drememes ndonga. Zaman itu juga, zaman Bani Israel juga, ada seorang wanita ya, yang namanya itu Malikah, ya, diriwayatkan namanya Malikah.
Ini dia pelacur profesional itu zaman itu. Cantiknya luar biasa. Ini diceritakan di kitab Naswaihul Ibad ya. Pelacur yang tercantik di Bani Israel itu. Dan ahli memuaskan dan menggoda laki-laki. Tidak ada laki-laki yang tidak kepingin sama dia. Dan dia prakteknya itu di rumahnya. Rumahnya pinggir jalan dekat keramaian, setiap hari dibuka langsung. Kayak akuarium gitu. Jadi siapa yang mau yang lewat lihat dia pasti kesemsem. Suatu hari ada seseorang itu yang soleh, Pak. Ya. Soleh. Ya. Ahlu zikir juga melewati ini Malikai. Begitu kodarul setan itu melemparkan panahnya sehingga melihat itu orang soleh itu berjalan tadinya menunduk melihat. Begitu melihat jatuh cinta. Akhirnya hawa nafsunya kerjasama dengan iblis, dengan setan menggoda laki-laki soleh ini sehingga dia memikirkan bagaimana saya juga bisa kencan dengan Malikai. Hari itu jadi kebanggaan, Pak, kalau bisa kencan dengan dia di kampung itu menjadi satu kebanggaan untuk laki-laki. Maka akhirnya dia berpikir siang malam, akhirnya dia jual itu semua hartanya. Dijual. Hanya untuk supaya bisa kencan dengan Malika yang diperhitungkan di situ sama Imam Nawawi itu kalau sekali kencan itu 4,5 juta. Berapa? 150 dirham. 4,5 juta sekali kencan kalau uang kita itu. Akhirnya bisa, Pak, kelakuan. Dia ngedit ya, kencan. Kamu tanggal sekian hari ini jam sekian, karena setiap hari harus antri. Lagi-lagi itu harus antri, hari itu dia sudah menunggu sampai tiba gilirannya. Ini diceritakan dalam kitab ini. Hebatnya ternyata sejak dulu sudah ada seperti itu. Masuk jamnya dia masuk ke kamar. Begitu masuk ke kamar, sama-sama diamnya, kemudian si Malika itu mulai melancarkan rayuannya. Ini orang soleh ini, wallah, masya Allah, karena mungkin muraqabah kepada Allah ya, karena mungkin salik sing wis katam kayak jenengan ini, menggigil dia, menggigil, tuwingin sehingga keringat bercucuran, badannya pucet putih, dipegang itu dingin, takut sama Allah, kelingan ya. Allah itu bima tak malu nafasir ningali, selalu mengingali naik dindi barengi, tansah barengi. Wah, menggigil dia, keringatnya bercucuran, sampai bingung Malikai. Iki wong mangko semangat saiki kok koyo mayit ngene. Gruwedeg gemeteran. Ditanya, "Sampean kenapa? Apa sakit?" Enggak, kenapa? Masya Allah, saya takut kepada Allah, saya takut kepada Allah. Padahal tadi masuk dengan semangat ngenteni antri itu, begitu dipanggil namanya sudah semangat. Begitu sampai di hadapan iblis yang sesungguhnya itu, muraqabahnya kerja, Pak. Hasil-hasil wukufnya itu yang hari-hari itu kerja. Kemudian dia, saya mohon maaf, tadi uang yang saya bayarkan itu dari hasil saya jual barang-barang saya, sudah ambil aja, saya anggap sedekah. Saya sekarang mau pergi, izinkan saya pergi. Pergi itu sambil menangis, ya Allah ampuni saya, ya Allah. Akhirnya Malika itu kedodok hatinya. Hatinya itu kayak ketusuk sesuatu yang begitu tajam. Ya Allah, orang ini baru pertama kali mau melakukan, punya ketakutan seperti itu. Saya ini sejak muda melakukan, sudah ribuan, mungkin ratusan orang, mungkin ribuan, tidak pernah takut kepada Allah. Akhirnya dia tutup pintunya, tutup lampunya, dia mandi, tobat, mandi besar tobat, terus tobat dia.
nangis hari-hari, kedodok Pak, ini mulai ketemu salik ngono kuwi Pak. Akhirnya dia memperbaiki dirinya, tobat terus. Tidak terasa setahun dia sudah tobat. Akhirnya dia punya pikiran, kalau saya begini terus, saya nggak ada yang bimbing ibadah saya, tidak ada yang mengepalai keluarga saya tidak punya imam. Bagaimana kalau saya itu cari orang itu? Sewaktu dia mau pamit, dia samain rumahnya mana, namanya siapa, dituduhnya Pak Desa ini. Saya namanya ini siapa, dulu sudah pernah, belum pernah saya. Diingat-ingat betul. Ayah digolek ke desa. Ketemu Pak, dia sedang duduk dengan santri, kok ngerti lagi kosong. Oh iya. Itu aku lupa sih nyeblokno Pak. Wah ya kowe ngombe iki berarti. Intermezzo Pak ya. Biar nggak tegang. Akhirnya Pak, dia mendatangi ke kampungnya mencari yang ketemu. Dia sedang mudzakarah dengan beberapa santri. Setelah waktunya dia masuk seperti antri tamu teko. Dia masuk, dia nggak tahu itu, dikira umat datang, dia bercadar. Ya ibu dari mana? Cerita, saya Malika yang dulu di desa ini. Dibuka cadarnya, langsung gemeteran Pak. Ya Allah, astagfirullah, mati di tempat. Ketakutan, ingat dosa-dosanya. Padahal durung loh Pak Ibu, lagi niat dicor bayar sedekah pisan. Durung itu. Lah wong saiki bolak-balik gak duwe nangis. Aku ora ngomong sampean kejem. Belum itu Pak. Dia langsung teriak histeris, nyawanya kecabut setan. Ini Malika makin tercengang, subhanallah, ini luar biasa. Akhirnya dia bertanya kepada saudara-saudaranya sebenarnya, Bapak ini apa punya saudara? Oh ada pas adiknya juga soleh, tapi miskin, nggak kayak Bapak ini. Di mana? Kampung sebelah. Saya mau ambil jadi imam saya. Akhirnya datang ke adiknya. Ringkas cerita, dia dinikah dengan adiknya, punya anak 7 sama Allah, diangkat jadi nabi semua Pak. Anaknya 7 nabi semua. Asbab apa? Padahal ibunya pelacur. Jadi sampean saya tutup dengan ending ini ben gak duwe, aduh anakku berarti gara-gara aku gak iso. Sing penting tobatnya sing tenanan. Bapak-bapak iki lho. Lah ibu-ibu ahli tobat kabeh. Nggih. Insyaallah nggih. Tobatnya benar, anak itu diangkat jadi nabi. Mudah-mudahan panjenengan besok pitung turunan jadi ulama semuanya, solihin semuanya, alim hafid Quran semuanya. Lebih pitung keturunan ben ditungakno anak-anak di sing soleh itu. Insyaallah nggih. Ya alhamdulillah ada peteng ini. Padahal mulai rodok sore memang enggak apa-apa ya. Mudah-mudahan yang kita mudzakarahkan hari ini Allah jadikan sesuatu yang manfaat untuk kita dan merubah, menjadikan lebih baik kehidupan kita dan keturunan kita. Lebih kurang saya mohon maaf ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.